Udah nih, Sil, di full screen, Sil. Udah gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Pada siang hari ini kami akan membahas mengenai survei penelitian tentang efektivitas penggunaan e-wallet terhadap kebiasaan belanja online mahasiswa di Shopee dan Tokopedia dengan studi persepsi mahasiswa akuntansi UIN Jakarta sebagai subjek penelitiannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Masrul Huda SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis karena sudah membimbing kelompok kami selama masa penelitiannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keisha Khairunisa dengan NIM akhir 015 bersama teman-teman saya. Perkenalkan, saya Simila Musafiro dengan NIM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Sari Gusriadana dengan NIM akhir 140. Baik, selanjutnya langsung kita mulai dari kerangka berpikir survei. Kenapa kelompok kami memilih untuk menggunakan judul tersebut, yaitu karena seperti yang kita tahu penggunaan e-wallet dalam belanja online semakin hari semakin diminati dalam kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa akuntansi UIN Jakarta. Dari data kuesioner yang telah kita buat juga menunjukkan hasil bahwa mayoritas mahasiswa akuntansi UIN Jakarta telah terbiasa menggunakan Shopee Pay yang menjadi pilihan populer di platform seperti Shopee dan Tokopedia. Dengan e-wallet, mereka menganggap hal itu lebih efektif mempercepat dan mempermudah transaksi dalam berbelanja online. Promosi cashback juga turut mendorong frekuensi belanja yang lebih tinggi dan mayoritas mahasiswa melaporkan peningkatan pengeluaran sejak menggunakan e-wallet dalam berbelanja online. Meskipun ada beberapa kendala teknis yang tersampaikan melalui kuesioner yang telah kita buat, tapi secara keseluruhan e-wallet dinilai dapat mempermudah dan mempercepat serta meningkatkan keamanan dan mendukung kebiasaan belanja online mahasiswa. Studi ini akan mengevaluasi efektivitas e-wallet dalam membentuk pola konsumsi mahasiswa. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan mendasar. Nah, kenapa permasalahan apa yang merujuk kelompok kami untuk mengambil judul tersebut, yaitu karena teknologi digital telah mendorong penggunaan e-wallet di e-commerce, terutama dalam Shopee dan Tokopedia, yang menawarkan kemudahan dan promosi, sehingga membuatnya lebih populer di kalangan mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji apakah benar penggunaan e-wallet mempengaruhi kebiasaan belanja mahasiswa akuntansi UIN Jakarta, terutama mengenai perilaku konsumtifnya. Kelompok kami juga dalam Google Form-nya itu meneliti apakah mahasiswa UIN Jakarta ini menjadi lebih konsumtif sejak adanya pembayaran menggunakan e-wallet dalam belanja online dan mendapatkan hasil yang positif. Selanjutnya, yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, kelompok kami itu ingin mencari tahu bagaimana penggunaan e-wallet bisa mempengaruhi kebiasaan belanja online mahasiswa akuntansi UIN Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kebiasaan belanja mahasiswa di platform Shopee dan Tokopedia semenjak menggunakan e-wallet? Yang ketiga, faktor apa saja yang mendorong mahasiswa UIN Jakarta memilih menggunakan e-wallet dalam transaksi belanja online di platform Shopee dan Tokopedia? Selanjutnya yaitu target dan sasaran penelitian. Target penelitian ini yaitu yang utama yaitu mengenai faktor penentu, penyebab, dan tawaran menarik apa saja sih yang mempengaruhi mahasiswa FEB Akuntansi UIN Jakarta yang menggunakan e-wallet dalam berbelanja online di Shopee dan Tokopedia. Nah, dalam kuesioner kita itu juga udah dimasukin nih, sebenarnya faktor-faktor kayak promosi, cashback, atau penilaian pelanggan itu bisa mempengaruhi belanja online menggunakan e-wallet di Shopee dan Tokopedia atau enggak. Terus yang selanjutnya ada sasaran, yaitu sasaran penelitiannya seperti yang di awal tadi, yaitu mahasiswa akuntansi FEB UIN Jakarta yang aktif menggunakan media sosial sebagai platform untuk belanja online, khususnya melalui Shopee dan Tokopedia dengan metode pembayaran e-wallet. Nah, dari rumusan permasalahan mendasar yang tadi, rumusan masalah, target, dan sasaran, tentunya kita menginginkan
output yang bisa digunakan dari adanya penelitian ini kan. Yang pertama itu pengaruh. Seberapa besar pengaruh dan bagaimana e-wallet itu bisa mempengaruhi perilaku belanja online mahasiswa, termasuk frekuensi dan nilai transaksi. Dengan adanya e-wallet ini, bisa nggak sih bikin mahasiswa tuh jadi konsumtif? Karena kan pembayarannya seperti yang udah dijelasin di awal tadi, jadi lebih mudah gitu kan. Yang kedua itu ada faktor pendorong. Dari penelitian tadi tuh kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet seperti kemudahan, keamanan, dan promosinya. Output yang ketiga yaitu persepsi mahasiswa. Di sini dari penelitian ini kita kelompok 9 itu ingin menggali persepsi mahasiswa tentang manfaat dan tantangan penggunaan e-wallet dalam berbelanja online, khususnya mahasiswa akuntansi FEB UIN Jakarta. Selanjutnya mengenai outcome akan disampaikan oleh Silmi. Kepada Silmi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Keisha atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang outcome. Jadi yang pertama itu ada mengenai data empiris, yang dimana di data empiris ini kita membahas tentang kebiasaan belanja online khususnya mahasiswa akuntansi FEB Jakarta dalam menggunakan e-wallet. Terus itu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara perilaku belanja di antara pengguna platform Shopee dan Tokopedia yang membayar itu menggunakan atau memanfaatkan e-wallet seperti OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu rekomendasi bagi platform e-commerce dalam mengoptimalkan layanan e-wallet sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mahasiswa akuntansi FEB UIN Jakarta. Selanjutnya itu ada teori yang digunakan di sini. Yang pertama itu ada teori perilaku konsumen, yang dimana di teori perilaku konsumen ini sangat relevan dalam mengkaji efektivitas e-wallet. Nah, menurut teori offline behavior ini, perilaku seseorang termasuk dalam hal berbelanja online itu dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut. Nah, seperti norma subjektif dan persepsi kontrol terhadap perilaku. Terus juga dalam konteks ini, mahasiswa yang memiliki perspektif positif terhadap kemudahan dan keamanan e-wallet itu cenderung lebih sering menggunakan metode pembayaran tersebut dalam kebiasaan belanja online mereka. Karena itu juga apa ya, kayak bisa memudahkan tanpa kayak COD gitu. Terus juga mungkin banyak yang namanya voucher-voucher kalau menggunakan pembayaran e-wallet. Selanjutnya ada yang kedua itu teori pengaruh teknologi terhadap perilaku belanja. Jadi di teori ini, e-wallet dianggap sebagai mempermudah proses transaksi online karena penggunanya itu tidak perlu lagi menggunakan uang tunai atau kartu kredit secara langsung. Kayak misal COD lah istilahnya. Terus mahasiswa ini juga cenderung memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu, dan mungkin lebih memilih menggunakan e-wallet untuk menggunakan transaksi berbelanja online, terutama di platform Tokopedia dan Shopee. Nah, selanjutnya ini referensi yang kita gunakan, yaitu ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional itu kita pakai jurnal yang berjudul Efektivitas Penggunaan E-Wallet di kalangan mahasiswa dalam proses menentukan keputusan pembelian. Terus juga kita pakai jurnal dari yang berjudul Efektivitas Fitur E-Wallet Aplikasi Dana pada mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara. Terus yang jurnal internasional itu kita juga pakai the efficiency and effectiveness of e-wallet system in e-commerce platform, itu pada Journal of Survey in Visa Science. Dan yang kedua itu the effect of using digital wallets and financial literacy on consumptive behavior of student in DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu ada metode survei, yang dimana lokasi penelitian ini kita menggunakan lokasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya FEB UIN Jakarta, itu yang di kampus 3, lokasinya itu di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Fokusnya itu kebiasaan belanja online mahasiswa akuntansi FEB UIN Jakarta. Nah, alasan penelitian ini untuk penggunaan e-wallet yang digunakan mahasiswa akuntansi
untuk berbelanja online yang sedang marak terjadi sampai saat ini. Terus juga data dan sumber datanya ini kita menggunakan data primer. Data primer ini data penelitian yang bersumber dan diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer ini juga dalam penelitian adalah jawaban yang diberikan oleh responden penelitian dalam kuesioner penelitian serta wawancara mahasiswa akuntansi FEB UIN Jakarta semester 3, 5, dan 7. Selanjutnya itu Untuk metode survei selanjutnya akan dibahas kepada Sari. Kepada Sari dipersilakan. Oke, terima kasih Keisha atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada metode survei selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Nah, kita itu dalam mengumpulkan data dari proposal penelitian kita itu, pertama kita melakukan yang namanya studi literatur, yaitu peneliti ataupun kita kelompok 9 ini menggunakan buku dan sumber terkait untuk bagaimana cara kita untuk menganalisa masalah terkait e-wallet dan kebiasaan belanja online. Lalu juga terkait teknik pengumpulan itu Google Formulir, yaitu peneliti menyebarkan formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan e-wallet dan platform dari belanja online. Lalu ada teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria khusus yang diterapkan. Nah, kriteria khusus ini berarti kita tuh khusus berfokus kepada mahasiswa akuntansi dan fokus kepada apa ya platform e-wallet, platform digital online itu seperti belanja online seperti Tokopedia dan Shopee. Lalu selanjutnya di sini ada ngomongin masalah hasil penelitian survei, yaitu di sini kita ada temuan dari teknik analisis data yang berlokasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, dan kita berfokus juga kepada bagaimana kebiasaan belanja online di mahasiswa akuntansinya sendiri. Nah, alasan penelitian kita di sini yaitu kita ingin mengkaji bagaimana fenomena penggunaan e-wallet untuk aktivitas belanja online yang mungkin sekarang ini sedang marak terjadi. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada profil akuntansi FEB Winshare itu Jakarta sendiri. Nah, program studi akuntansi FEB sendiri itu udah didirikan pada tahun 2004. Nah, fokusnya itu pada pendidikan akuntansi syariah dan konvensional yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Nah, berbagai inovasi dilakukan termasuk bagaimana adanya kelas internasional bekerja sama dengan universitas nama seperti IUM dan UUM untuk program double degree. Lalu, serta pengembangan kurikulum juga yang relevan dengan bagaimana kebutuhan industri ini sedang berlanjut gitu. Lalu program ini juga mendorong penelitian berkualitas, belum slide sebelumnya, penelitian berkualitas dan pengabdian masyarakat melalui edukasi dan juga bagaimana menjadikan salah satu pusat pendidikan akuntansi unggulan. Lalu di sini ada struktur organisasi akuntansi FEB Indonesia di Jakarta. Nah, program studi akuntansi FEB ini dipimpin oleh Bu Fitri Damayanti SMSI sebagai ketua program studi atau kaprodi dari akuntansi sendiri, juga didukung oleh Bu Zuesti Eka Putri SMAK sebagai sekretaris program studi atau kita sebutnya sebagai sekprodi gitu. Nah, Kaprodi di sini bertanggung jawab atas bagaimana pengelolaan akademik, lalu penelitian, dan bagaimana pengabdian masyarakat. Sementara kalau dari Sekprodi itu bagaimana cara dia untuk menangani administrasi, jadwal perkuliahan, dan koordinasi antara dosen maupun mahasiswa. Nah, kolaborasi dari keduanya ini apa ya berpusat untuk memastikan bagaimana kelancaran pengelolaan dan pengembangan program studi khususnya akuntansi sendiri agar sesuai standar dan prosedur. Selanjutnya di sini ada next slide. Ada program kegiatan akuntansi FEB UIN Syarif Jakarta. Nah, program yang aktif itu mengadakan perkuliahan berbasis kurikulum terkini, praktikum di laboratorium modern, seminar dan workshop bertaraf internasional. Nah, sistem informasi akademik digital mendukung bagaimana administrasi yang efisien, sementara untuk pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, dalam pengabdian masyarakat, Prodi ini juga menyelenggarakan yang namanya pelatihan UMKM, lalu edukasi terkait keuangan syariah, serta menjalin kerjasama global melalui pertukaran mahasiswa dan penelitian kolaboratif. Lalu juga di program studi akuntansi sendiri itu berfokus untuk memperkuat kontribusi akademik dan sosialnya. Nah, selanjutnya ada tentang
penyajian hasil survei. Nah, berdasarkan analisa data dari penelitian yang melibatkan 50 responden berusia 20 sampai 22 tahun, mayoritas responden 68% itu adalah perempuan. Lalu sebagian juga 70%-nya itu yaitu laki-laki. Nah, sebagian besar responden 98% menggunakan e-wallet untuk berbelanja di platform Shopee dan Tokopedia dengan intensitas penggunaan yang bervariasi, terutama 3 sampai 5 kali dalam sebulan. Itu kalau kita lihat dari presentasi kuesioner kita itu sebesar 50%, setengahnya ya. Lalu jenis e-wallet yang paling sering digunakan itu kalau dari kuesioner kita itu sebanyak 40% itu ada di Shopify dan 32% itu ada di GoPay. Lalu kemudian transaksi yang ditawarkan e-wallet dinilai mempermudah proses pembayaran oleh 82% responden dan promosi seperti cashback serta diskon mempengaruhi keputusan berbelanja lebih sering pada 78% responden. Namun terdapat berbagai kendala seperti bagaimana masalah teknis, lalu keamanan data yang dikomplain, lalu juga bagaimana terkait biaya tambahan kalau misalnya kita menggunakan e-wallet tersebut gitu ya. Sebagian besar responden juga merasa kalau misalnya penggunaan e-wallet ini harus ditingkatkan gitu keamanan dan kenyamanannya dalam berbelanja online dengan tingkat kepercayaan terhadap e-wallet dalam melindungi data finansial mencapai 56%. Nah, efektivitas e-wallet dalam mempercepat pembayaran itu dinilai tinggi oleh responden yaitu sebanyak 78% dan 72% itu menganggap e-wallet itu lebih efektif daripada kita menggunakan pembayaran lain gitu. Nah, sebagai hasilnya 70% responden itu merasa termotivasi untuk bagaimana berbelanja lebih sering gitu berkat ketersediaan dari adanya e-wallet ini. Namun ada juga di sini yang menyanggah tentang perilaku konsumtif mereka untuk meningkatkan pada sebagian besar itu ada 56% dan berdasarkan temuan ini disarankan agar penyedia e-wallet ini meningkatkan bagaimana keamanan datanya, lalu juga mengurangi terkait biaya tambahan atau adminnya, serta memastikan bagaimana stabilitas sistem itu untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih optimal untuk ke depannya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sari atas penyampaian materinya, yaitu penyajian hasil survei. Selanjutnya kelompok kami akan menunjukkan kuesioner, yaitu sebagai salah satu teknik pengumpulan data di mana karena kami ini datanya pakai data primer, jadi kita survei langsung kepada mahasiswa-mahasiswa akuntansi UIN Jakarta. Nah, dari penelitian kita ini bisa dilihat kalau sebanyak 68% responden dari kuesioner kita itu adalah perempuan. Jadi bisa dilihat ya kalau perempuan itu lebih banyak menggunakan e-wallet dibanding laki-laki dalam berbelanja online. Terus selanjutnya ada mahasiswa semester berapa aja yang mengisi kuesioner kita itu sebenarnya variatif ya, dari mahasiswa semester 1 sampai mahasiswa semester 7, tapi paling banyak itu 70% responden dari semester 5 yang berusia 24 tahun, 54%-nya berusia 20 tahun. Terus mereka itu juga menggunakan e-wallet terkadang sebanyak 52%. Dan juga di sini ada beberapa tingkatan persentase-persentase yang dijadikan acuan dari kelompok kami untuk menilai apakah efektivitas e-wallet ini bisa mempengaruhi penggunaan terhadap kebiasaan belanja online dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Bisa di-scroll.
Nah, di sini juga ada kesulitan gitu, kesulitan kendala yang dialami pada saat menggunakan e-wallet untuk belanja online. Sebenarnya kendalanya itu macam-macam ya, dari gangguan sistem, koneksi internet. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, ada dari jaringan yang tidak menentu, top up e-walletnya yang lemot, atau kadang mengalami gangguan gitu sebenarnya, tapi nggak menutup apa ya, nggak menjadi halangan gitu buat mahasiswa-mahasiswa akuntansi FEBUIN Jakarta untuk terus menggunakan e-wallet ini sebagai sarana prasarana dalam berbelanja online gitu. Jadi walaupun banyak kendalanya, tapi mereka tetap milih pakai e-wallet dibandingkan cash on delivery atau bayar di tempat seperti itu. Selanjutnya kita balik ke kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian survei kelompok kami, kelompok 9. Oke, selanjutnya kita back tentang materi terakhir kita, yaitu terkait bagaimana kita memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait penggunaan e-wallet untuk aktivitas belanja online mahasiswa akuntansi. Untuk kesimpulan sendiri, kita beranggapan bahwa penggunaan e-wallet ini memudahkan dan mendorong mahasiswa lebih sering belanja online. Lalu mahasiswa juga memiliki preferensi berbeda di platform Shopee maupun Tokopedia berdasarkan promosi dan fitur-fitur yang memang disediakan di aplikasi belanja online tersebut. Lalu juga adanya kemudahan, keamanan, dan promosi menjadi alasan utama mahasiswa ini untuk memilih pembayaran secara e-wallet. Lalu untuk rekomendasi, pertama kita mengharapkan lebih bijak dalam menggunakan e-wallet untuk menghindari perilaku konsumtif dan menjaga tentang pengelolaan keuangan pribadi yang bagaimana sehat dan baik. Lalu Shopee dan Tokopedia dapat mempertimbangkan pengembangan fitur edukasi keuangan juga atau reminder anggaran untuk membantu pengguna itu untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran dalam aplikasi belanja online tersebut gitu. Dan yang terakhir perlu penelitian lanjutan juga tentang dampak jangka panjang e-wallet pada keuangan mahasiswa. Karena e-wallet ini kan apa ya, merupakan suatu pembayaran yang digital gitu, yang teknologinya itu sudah semakin canggih dan semakin modern. Jadi perlu ada yang namanya penelitian dalam jangka panjang untuk memberikan efek yang lebih baik ke depannya. Gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu ada daftar pustaka, yaitu di mana kelompok kami mengambil jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu, baik itu jurnal internasional dan jurnal internasional. Bisa dilihat ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dari pemaparan hasil survei kelompok kami, kelompok 9, untuk mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.